Ya ini yang saya maksud itu loh tadi. Oh, Kan kayak gini menurut kami itu udah menuju kesirikan. sirik ya? Sirik ya? Iya, itu saya salah. Salah loh. Ya kita mungkin beda pemahaman aja. Beda pemahaman. Ya kayak Coba. dengan katanya memindahkan penyakit ke binatang. Yang bilang itu kan aneh toh. Yang bilang memindahkan penyakit ke binatang siapa? Lo yang saya lihat di ini nih jenengan. Siapa yang bilang? Jadi info-info yang ada itu makanya Ya saya itu kesini. infonya siapa Saya yang pengen ngasih info tahu. dulu? Yang ngasih info Ya. siapa? Lah ini setiap hari loh saya ada ini orang dari Singapura. Kemarin saya hampir tanya ke pasien saya, banyak yang menggunakan bukan memindahkan penyakit ke kambing tapi melakukan pengobatan dengan media kambing. Maksudnya bagaimana asbabun nuzulnya itu diambilkan dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika terlalu cinta kepada anaknya Nabi Ismail, oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu asbabun nuzul. Nah, kita ini berdoa dengan menggunakan media kambing. Sekarang bersedekah salah enggak? Ketika kita menyembelih kambing bersedekah, salah apa enggak? Ya enggak. Bukankah sedekah itu juga menghilangkan penyakit? Kalau kita ini Iya. sekarang beli kambing, kita sembelih, kita sedekahkan kepada orang-orang, salah apa enggak? Enggak. Terus salahnya di mana? Ya, Itu salahnya- kan asumsi antum. Asumsi kamu mengatakan kalau kita ini memindahkan, kalau kita nggak pernah memindahkan. Kita ini mengobati dengan sedekah, seperti itu. Makanya dari tadi, maaf ya, saya dari tadi kesana sini ya, pengen lihat seperti apa sih kok katanya menuju kesirikan tuh. Lah ya makanya Ya makanya saya lihat tuh, kayak gini loh berarti. Oh iya, memang bener nyana sirik kayak gitu loh. Lah siriknya di mana? Iya kayak gini-gini ini Kalau saya mintanya kepada tidak Allah, diajarkan Nabi. yang tidak diajarkan Nabi yang bagaimananya? Lihat Yang kegiatan kayak apanya? gini ada sama nyumet kayak gituan tuh. Terus sekarang sampai ke sini diajarkan Nabi apa enggak? Loh, saya kesini ini tujuannya Lah malah iya kayak sampai gini, pengen seperti tahu ini gitu loh. dicontohkan Nabi apa enggak? Ya kan Nabi mengajarkan kita untuk Apa? melihat sesuatu itu yang baik Ya. dan tidak menuju kesirikan, kemusyrikan. uh. Yang kayak pas jenazah ruqyah ada kesurupan. Itu berarti kan otomatis Yang kesurupan siapa? ya ibu-ibu tadi di sana. Lah iya, salahnya saya di mana? Ya kembali tadi, jenengan kan pas doa bersama-sama ya. Itu mau nggak mau kan kayak berkumpul gitu, terus kesurupan kan berarti kemasukan setan toh. Iya. Ya mau nggak berarti setan itu pada bisa-bisa pada ngumpul di situ, Oh. gitu loh. Kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak rumahnya di mana? Singapura? Iya, Singapura. Oh, ini dari Singapura. Singapuranya mana? McPherson. Nopushen. McPherson ya. Nekusen. Oh, ini dari Singapura ini, guys. Dari Singapura. Tepatnya di Nekusen. Meigusen. 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 McPherson. McPherson betul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namanya siapa namanya? Muhammad Ali bin Syukur. Muhammad Ali bin Syukur. Ya. Iya, Muhammad Ali bin Syukur. Muhammad Ali bin Syukur. Yang sakit kakinya ya? Kaki kanan ini lutut. Jatuh, tak? Jatuh. Basikal orang anu lah. Mak gedebuk. Daripada basikal. Iya, jatuh mak gedebuk. Ya terbalik gitu. Terbalik naik gedebuk sepeda. Ya. Oh, kalau saya dulu biasanya naik pohon nangka jatuh gedebuk. Iya, asli orang Singapura, Pak. Ya, asli lah. Oh, tahu saya dari mana? Ini satu lagi Ustaz, ni sampai mata sebelah kanan ni macam mau tidur selalu. Oh, matanya tak sakit.
Tapi macam mau tidur, macam ngantuk gitu. Iya, jangan lihat cewek cantik ya. Jangan untuk melihat cewek cantik. Coba baca Al-Quran ya. Nanti kalau buat ngeliat cewek cantik jadi ngantuk terus. Capek dia. Oh. Saya sudah tua, Ustaz. Sudah 76. Udah tua ngeliat cewek cantik masih ketarik juga. Tidaklah, Ustaz. Iyalah. Siapa nama ibu kandungnya? Radiah binti Haji Hasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi Oh. Ya, mesti. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Nanti kalau untuk mata obatnya nanti air wudu ditampung. Subuh tuh ditampung. Terus baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Alhamdulillah 100 kali, sholawat 100 kali. Ditulis nanti kamu tanyain bingung. Terus habis itu nanti airnya biar diembun-embunkan dulu, terus nanti buat mandi ya. Ain ini, ain. Penyakit ain. Ain. Ain itu penyakit dari mata. Kita ini tidak boleh melihat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Iyalah. Al-Fatihah. Ya ini yang saya maksud itu loh tadi. Oh. Kan kayak gini, ya, menurut kami itu udah menuju ke sini kan. Sirik ya? Sirik ya? Iya, itu saya salah. Salah loh. Ya kita mungkin beda pemahaman aja. Beda pemahaman. Loh, geleng-geleng. Loh, gebres-gebres. Itu kan sebenarnya pakai media-media. Kalau doa, nggak apa-apa doa. Media-media ini saya kurang bisa menerimanya gitu loh. Jadi kalau sampean katakan ini musyrik, ya, saya kan tadi tanya musyrik yang bagaimana? Katanya dengan media. Terus sekarang medianya seperti ini, yang sampean salahkan yang mana? Di sini kayak itu ada kunir ya, kunir, madu, terus daun kelor, terus garam, terus degan, terus ada juga kembang setaman, ada juga dupa. Nah ya kayak begini. Nah itu musyriknya di mana? Iya, ini kan sama dengan istilahnya jenengan itu memakai media seperti meminta sesuatu kepada media tersebut gitu loh. Loh, Ya toh? enggak gini. Sampean pakai sandal buat apa? Ya buat alas kaki. Biar apa? Ya biar ini biar gak apa kotor kalau pakai Iya. jalan. Ini namanya, berarti sandal itu namanya Ya, media. Iya. Terus sampean minta sama medianya atau niatnya sampean biar bersih itu? Ya pokoknya saya pakai. Iya, ya berarti sama. Sesini tadi naik apa? Oh, naik sepeda. Sepeda. Media itu biar Ya biar sampai sini. sampai sini. Sampean minta sama sepedanya atau enggak? Ya enggak toh ngapain Oh, saya minta sama sepeda ya, kan berarti gitu sih. Sama. Oh gitu. Iya. Yo, menurut kami nggak sama toh Gus. Menurut ini kan enggak sama ya? Iya. Dari tadi saya perhatikan ya. Kok yang kayak pas jenazah Rukiah ada kesurupan. Itu berarti kan otomatis Yang kesurupan siapa? ya ibu-ibu tadi di sana. Nah tadi. iya, Iya. maksudnya ibu-ibu itu kan tamu saya atau santri saya? Tamu Tamu jenengan. saya. Nggih. Nah, terus tamu saya itu datang ke sini kesurupan. Terus salahnya saya di mana? Ya kembali tadi jenengan kan pas doa bersama-sama ya. Itu mau nggak mau kan kayak berkumpul gitu terus kesurupan kan berarti kemasukan setan toh. Iya. Ya mau nggak berarti setan itu pada bisa-bisa pada ngumpul di situ. Oh. Gitu loh. Kalau setannya sudah ada di dalam dirinya, terus setelah kita bacakan asma-asma Allah, setannya itu keluar bagaimana? Jadi bukan kemasukan setan, tapi setannya itu keluar. Kayak semuanya di dalam rumah kita sapu, penyakitnya itu keluar. Apakah dengan yang seperti itu salah? Loh. Enggak toh? Ya enggak, Nah, iya. cuman kan ya Kita sekarang gini aja, karena kan tadi pertanyakan syirik dan musyrik katanya begini. Panjenengan
Kalau semuanya mau kenyang, apa yang sampean lakukan? Makan. Iya. Lah terus apa panjenengan bisa sampean itu kenyang tanpa makan? Tidak bisa toh? Tidak bisa. Sampean kalau mau dapat uang caranya gimana? Kerja toh? Iya. Bisa sampean dapat uang tanpa kerja? Ya, bisa. Itu kerja, terus juga makan itu namanya sarana. Sampean mau sembuh kira-kira cukup nggak dengan langsung minta kepada Allah saja? Perlu nggak sampean minum obat, berobat ke dokter dan lain sebagainya? Perlu nggak? Iya perlu. Nah iya, berarti sama saja. Kita pun juga begitu. Ini sarana. Jadi kalau semuanya nih pengobatan tuh 3 hal ya, psikis, non medis, medis. Psikis, pikiran itu perlu untuk kita tenangkan. Saya ini master hipnoterapi saya. Saya hipnoterapi, pikiran ditenangkan dengan nasihat. Jadi hidup itu sadar menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada selain psikis ada non medis, yaitu gangguan. Gangguan itu dengan doa. Kita ada doanya. Contoh dengan asbabun nuzulnya turunnya surat Falak An-Nas itu kan karena baginda Rasulullah disihir. Nah, itu kita dengan doa. Nah, setannya keluar, bukan kesurupan, salah paham lagi jenengan. Terus yang ketiga, kalau dokter itu medis dengan kapsul, dengan bahan kimia dan lain sebagainya lah, kita menggunakan kunir ya, menggunakan garam, air kelapa muda. Nah, itu sarana kita seperti itu. Siriknya di mana? Iya, kalau kakak minta, saya mintanya ke media juga mungkin toh. Uang media ini loh benda mati. Itu sarana, bukan kita minta ke media, mintanya kepada Allah Subhanahu. Iya, kembalinya kan ke Allah semua. Iya, kembali ke Allah. Terus siriknya kan di mana? Pas tadi jenengan pas digebyok-gebyok dikasih air itu kan ya otomatis menuju ke musrikan toh. Musriknya di mana? Ya sekarang tinggal bacain doa selesai kan. Kalau digebyok-gebyok pakai air itu tujuannya sama gini, apa? sama bilang kayak gini. Aku tuh mau dapat uang cukup berdoa saja. Berdoa tanpa bekerja itu ya nggak boleh, nggak baik. Ya sama saja. Kita ini berdoa dan juga berusaha berikhtiar. Di sini tuh dibilangin ada nasihatnya, ada doanya, ada terapinya, ada herbalnya gitu. Nggak bisa. Ini lucu lah, Pak. Ya, tapi menurut saya sendiri kayak gitu ya, otomatis itu menurut jenengan goib gitu kan berarti tahayul semua gitu loh menurut sampai saya. Kalau sholat itu nyembah siapa? Ini nyembah Allah. Allah itu bagaimana coba? Allah ya tidak berwujud. Lah iya, gaib apa enggak? Ya gaib. Iya, Allah itu maha gaib sudah. Selesai kok repot dah. Kamu aja menyembah yang maha gaib kok kamu bilang gaib-gaib tahayul gimana sih? Yo, kan bahkan kita kan percaya kepada hari kiamat. Kita kan nggak mengajarkan kayak gini toh Gus. Gitu. Kan nggak ngajarin kayak gini Nabi kita. Kita kenapa nggak harus ngikutin Nabi kita gitu loh? Yang tidak diajarkan, saya sholawat diajarkan nggak sama kanjeng Nabi? Iya, sholawat diajarkan enggak? Tahu. Diajarkan. Baca Al-Quran diajarkan nggak? Diajarkan. Lah terus yang diajarkan yang mana? Yo, kegiatan kayak gini ini loh, yang saya maksudkan itu. Ini muamalah dicampurkan dengan hubungan rubaniyah. Ini nggak nyambung jenengan. Kayak gini berarti saya hubungan tentang ketuhanan gitu sampean. Kalau ini nggak dilakukan baginda sekarang saya tanya, baginda Rasul pakai sandal kayak gitu enggak? Ya enggak. Enggak toh, pakai baju kayak gini enggak? Enggak. Enggak, gundul enggak? Sampean juga nggak melakukan, berarti sampean sampean tidak melakukan apa yang sampean ngatain gundul berarti ya menghina saya ya gitu. Enggak. Loh, enggak. Bukan masalah gitu, Gus. Semua hal rambut sendiri gitu loh. Iya. Jangan ngomong mengalihkan perhatian. Iya, ini masalah ini tentang masalah. Iya, ini kayak saya tanya. Gitu gini, baginda Rasulullah makan nasi apa enggak? Naik motor apa enggak? Enggak. Lah enggak, ya berarti kamu nggak mengikuti baginda Rasulullah, kamu musyrik hidup kamu berarti bid'ah semua loh. Wah. Ya, saya ngikutin kamu itu. Ini beliau kok. Loh, akidah beliau. Dalam hal apa? Dalam hal sholat kalau kita nggak sama, itu namanya dosa. Dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal bekerja, dalam hal makanan, dalam hal berikhtiar, itu kita diperbolehkan. Asalkan apa? Asalkan kita itu tidak melanggar syariat sudah. Yang baca Al-Quran, larangannya kayak tempatnya ya di rumah saya sendiri. Memang dilarang baca Al-Quran di dalam rumah. Dilarang apa enggak? Enggak. Waktunya dilarang apa enggak? Enggak. Terus yang dilarang yang mana? Yang tidak dilakukan baginda Rasulullah yang mana? Loh ya kayak ya tadi itu ritual-ritual itu loh. Kembali ke ritualnya itu saya kalau dalam hal metode muamalah, dalam hal metode dunia yang kita lakukan itu entah itu dokter, pekerja, pedagang dan lain sebagainya. Pedagang yang penting nggak ngapusi, mau berdagang apa saja boleh. Makan yang penting nggak haram, makan apa saja boleh. Tapi nggak harus semuanya sama seperti baginda Rasul. Enggak. Sholat semuanya
Yang penting rukuknya, sujudnya, bacaannya, semua rukunya terpenuhi sudah. Kalau masalah mau baca surat Al-Ikhlas, mau surat Falak, Anas dan sebagainya nggak masalah semacam itu. Yang bagaimana yang harus sama, ini sampai itu lucu. Loh. Ya Gitu. lucu gimana toh Gus? Ya kayak Coba. jenengan katanya memindahkan penyakit ke binatang. Yang bilang itu kan aneh toh. Yang bilang memindahkan penyakit ke binatang siapa? Lo yang saya lihat di ini nih jenengan. Siapa yang Ya, bilang? di info-info yang ada itu makanya Ya saya itu kesini. infonya siapa Saya yang pengen ngasih info tahu. dulu? Yang ngasih info Ya. siapa? Lah ini setiap hari loh saya ada, ini orang dari Singapura. Kemarin saya hampir tanya ke pasien saya, banyak yang menggunakan, bukan memindahkan penyakit ke kambing, tapi melakukan pengobatan dengan media kambing. Maksudnya bagaimana? Asbabun nuzulnya itu diambilkan dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika terlalu cinta kepada anaknya, Nabi Ismail, oleh Allah diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Itu asbabun nuzulnya. Nah, kita ini berdoa dengan menggunakan media kambing. Sekarang bersedekah, salah enggak? Ketika kita menyembelih kambing bersedekah, salah apa enggak? Ya enggak. Bukankah sedekah itu juga menghilangkan penyakit? Kalau kita ini Iya. sekarang beli kambing, kita sembelih, kita sedekahkan kepada orang-orang, salah apa enggak? Enggak. Terus salahnya di mana? Ya, Itu kan salahnya- asumsi antum. Asumsi kamu mengatakan kalau kita ini memindahkan. Kalau kita nggak pernah memindahkan, kita ini mengobati dengan sedekah. Seperti itu. Makanya dari tadi, maaf ya, saya dari tadi sana sini ya, pengen lihat seperti apa sih kok katanya menuju kesirikan tuh. Lah ya makanya Ya makanya saya yang- lihat tuh, kayak yang- gini loh, berarti oh iya memang bener nyana sirik kayak gitu loh. Lah siriknya di mana? Iya kayak gini-gini ini Kalau kan saya mintanya kepada tidak Allah, diajarkan Nabi. yang tidak diajarkan Nabi yang bagaimananya? Lihat Yang kegiatan kayak apanya? gini nih ada sama nyumet kayak gituan tuh. Terus sekarang sampai ke sini diajarkan Nabi apa enggak? Loh, saya kesini ini tujuannya Lah malah iya kayak sampai gini, pengen seperti tahu ini gitu dicontohkan loh. Nabi apa enggak? Ya kan Nabi mengajarkan kita untuk Apa? melihat sesuatu itu yang baik Ya. dan tidak menuju kesyirikan, kemusyrikan. Lah kan kayak gini kan, kalau menurut saya ini kayak gini nih, media-media gini nih. Ya, Ini Pak ya, Amit ya Pak ya. Gitu Kita kasih loh. tahu Pak ya. Kayak ini ya. Kunir ini ya. Kayak sampean bilang ini aja nih. Ini sudah dilakukan oleh leluhur kami orang Jawa untuk berbagai macam penyakit. Bahkan orang yang kemasukan susu, yang ngilangin susu, terus punya ilmu hitam itu loh, susah meninggal itu dengan ini. Ini sarana. Jadi apapun yang diciptakan Allah itu pasti ada manfaatnya. Termasuk juga daun kelor seperti ini, seperti juga daun bidara. Sekarang saya tanya, ketika sahabat baginda Rasulullah dan baginda Rasulullah menggunakan daun bidara untuk terapi, apa itu juga syirik? Loh, baginda Rasulullah melakukan loh itu dengan daun bidara. Terus syiriknya di mana? Terus sekarang kunir. Kunir ini sudah dilakukan oleh leluhur kami dari dulu, pertama kami lahir pun sudah dikasih kunir. Ini kalau dalam ilmu kedokteran antiseptik, menghilangkan kuman dan juga bisa untuk berbagai macam penyakit. Terus syiriknya dek mana? Ini sampean itu ngomong lucu deh kalau menurut saya. Kecuali kalau sampean itu kalau nggak dicontohkan baginda Rasulullah, makan pun kita sekarang makan roti ya dulu nggak dicontohkan baginda Rasulullah. Sekarang kita bikin sambal terasi ya nggak dicontohkan. Jangan disalahkan dalam hal hukumnya dunia, dalam hal bekerja dan sebagainya. Yang penting itu tidak mencuri, tidak haram, tidak melanggar syariat, tidak masalah gitu Loh, loh. lah iya Gus. Karena gini Kalau sampean semuanya tanya dalil. sesembahan tau, sama Iya. dengan sesembahan kayak gini. Sembahan gitu. Lah itu kayak degan-degan kayak gitu tuh. Buat apa coba? Terus kayak gini emang dimakan. Iya. Kunir. Ha, Langsung dikasihkan makan gitu atau cuman gini tok kan gitu loh. ini kalau Apa maksud itu? iya, kunir ini ada yang makanya tanya dulu, jangan langsung bilang sirik. Melihat nggak mau bertanya dulu sih. Kunir ini kalau di Jawa itu ada yang namanya disepuhno. Diosarin di tanah, kalau anak panas atau kena sawan itu taruh di kepala. Ini juga nanti kita begitu. Terus ada yang sudah diparut, itu nanti dicampur madu sama kunir, dimasukkan di kelapa, dibakar, diminumkan. Loh, air kelapa ini banyak loh manfaatnya. Loh, kalau persembahan kita persembahan ke siapa toh? Es degan nih ngerti nih? Loh, ya apa hampir sama dengan kegiatan orang Hindu ya kayak gini. Jenengan. Kan gitu ah. Nah, Kayak ini ritual-ritual gini loh, wes. Kayak ini selamatan kan gitu, wes. Ini namanya loh, juga Kang. selamatan Gini loh, namanya Kang. gitu loh. Yang jelas gini loh, yang jelas. Kita ini, saya punya pemahaman sendiri dari kiai-kiai saya, dari abah saya, mbah saya namanya Mbah Adnan, ayah saya mondok di Paron 12 tahun,
Ayah saya juga guru ngaji, ayah saya juga sering dakwah ke kampung-kampung. Saya dulu dari kecil ikut. Kalau ayah saya prinsipnya begini. Mungkin kita masih kecil itu makan cukup pakai bubur ya. Tapi ketika kita sudah dewasa, monggo mau makan singkong, mau makan padi, mau makan roti, mau makan apa silahkan. Yang penting tidak haram, tidak mencuri dan juga tidak beracun. Itu dipersilahkan. Begitu juga ketika baginda Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik, sholat dan lain sebagainya. Kalau masalah tentang muamalah, tentang dunia seperti kita bekerja, berobat, mendoakan orang, berdagang dan lain sebagainya, itu nggak harus sama, nggak harus sama. Jadi yang terpenting sebenarnya adalah ketika tidak melanggar syariat dari baginda Rasulullah SAW. Kalau sampean sekarang bertanya, kalau ngomong sama saya mana dalilnya? Sekarang saya tanya, dalil yang melarang kita untuk pakai kunir, untuk pakai daun kelor, untuk melakukan ini dalilnya mana gitu loh? Hadisnya mana? Pokoknya gini loh intinya, Gus. Pokoknya intinya gini loh. ngomong pokoknya iki gak Ya. nente. Loh ya gimana? Loh. Pemahaman saya seperti itu. Loh, Ya gitu. Jadi Oh iya. ya. Ya wes gini aja Saya wes. anggap jenengan malah menjerumuskan santri-santri ini jenengan juga malian. Itu loh. Enggak loh, sama itu. Hah? Sama itu gini loh, ya. Kita ini, Masya Allah, nanti ngobrol lah sama saya, oke. Intinya apa yang saya lakukan ini menurut saya tidak ada syiriknya, tidak ada bid'ahnya karena kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau media-media ini semuanya sarana. Degan dikasih garam ya diminumkan. Degan itu ya sudah digunakan oleh leluhur kita dari dulu untuk mengobati orang keracunan seperti itu. Terus kayak madu itu sunahnya Kanjeng Nabi. Kelor ini banyak manfaatnya, apapun yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya seperti itu. Terus ada juga kunir diminumkan, diterapi semacam itu. Jadi kalau menurut sampean syirik ya silakan, itu pandangan jenengan. Kalau menurut sampean saya salah ya itu menurut jenengan silakan. Kalau menurut saya ya saya lakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ngoten mawon nggih. Saya masih pengobatan. Kalau nanti mau ngobrol ya wis ngobrol nanti aja nggih. Tapi tetap Gus, mohon maaf saya tetap menganggap ini ada kegiatan syirik. Oh, ya. Ngoten lho, Gus. Apa-apa. Siap. Ya. Enggak betul apa-apa, Saya tadi udah sempat ngerekam ya, mohon maaf saya lihat, saya tunjukkan ke golongan saya juga. Oh, siap. Jadi biar tahu bahwasanya memang bener jenengan syirik semua kegiatannya. Iya. Nggih. Ya, mohon Monggo, maaf. diambil mic-nya. Saya tak masih melakukan pengobatan. Matur suwun, terima kasih. Iya. Kalau nanti besok mau ngobrol sama saya lagi, ngobrol aja nggak apa-apa. Kita ini welcome kok, ya tah? Ya kalau mohon maaf, pengasuh Pondok Nuswantoro ini adalah ketua MUI Blitar. Jadi kita ini juga nggak asal-asalan kayak gitu loh. Kita pun juga nggak pernah menjanjikan kesembuhan. Kita selalu mengajak bersolawat, mengajak sholat. Intinya siapapun yang datang ke sini, yang terpenting diperbaiki sholatnya, dijaga sholatnya. Sehabis sholat baca sholawat, sehabis sholat baca Al-Quran, terus diperbaiki hatinya. Terus dari itu di mana salahnya? Kalau media ini hanya sarana gitu loh. Kalau menurut jenengan salah ya silakan dilaporkan ke grup-grupnya dia lah kayak gitu. Datang ke sini, ayo kalau mau debat sama saya nggak apa-apa. Oh iya, Gus. Iya teleponan. Saya sudah ini. Oke, suruh sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati kayak gini nih. Saya Malang juga. Oke. Saya orang Malang baik. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikatakan syirik ya, mau dikatakan musyrik. Oke. Monggo. Heeh. Laporno bola-bolamu, jangan rene kabeh kaummu kabeh. Tidak boleh nyerang fisiknya. Nggak apa-apa. Saya ini sebenarnya amit toh, sudah dari dulu kok. Oke. Sudah cukup diam. Jadi kita welcome ya untuk siapapun mengatakan kita itu musyrik, mengatakan kita itu bid'ah, mengatakan kita itu syirik, kita welcome. Tidak ada yang boleh marah ya, tidak ada yang boleh marah. Sama seperti pohon itu ketika tinggi akan banyak angin yang menerpa. Jadi tidak usah dipermasalahkan. Mereka mau cari masalah ya silahkan. Intinya ya banyak yang tidak suka dengan kegiatan kita. Tapi yang jelas kita kan intinya mendoakan saudara-saudara kita yang datang.
kita tidak pernah sekalipun demi Allah, saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk siapapun yang datang. Di sini kita hanya mendoakan saja. Sembuh ya alhamdulillah. Kalau nggak sembuh ya terus berdoa. Kalau masalah tentang sarana, sudah sering saya jelaskan metodenya 3, psikis, non medis, medis. Kita ada yang pertama ada dengan ruqyah, yang kedua dengan terapi, dan yang ketiga dengan herbal. Semacam itu. Itu 3 pilar kita pengobatannya. Jadi kalau dengan media kelapa diminum salah, dengan media kunir dibuat terapi, ditekan titik kahilnya salah, dengan menggunakan garam salah, dengan menggunakan daun kelor salah, ya silahkan. Tapi yang jelas kita melakukan semuanya ini dengan sebaik-baiknya. Ngoten mawon nggih. Untuk semuanya anak-anakku tidak boleh nesuan sing tenang. Kecuali kalau kebablasan baru sikat, gitu. Yang penting dia nggak main tangan, yang penting dia nggak merusak, nggak masalah. Pokoknya yang penting sabar aja, ya toh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini juga ada pengobatan ini dari Singapura. Loh kemarin itu loh, orang punya tumor stadium 4 dengan izin Allah ya sembuh gitu loh. Nah banyak juga orang yang menganggap salah tentang media kambing. Dianggap pemindahan penyakit ke kambing. Pernah saya bilang pemindahan penyakit ke kambing? Nggak pernah. Saya bilang sedekah, dengan sedekah menghilangkan penyakit gitu loh. Apalagi kambing ini loh sangat dianjurkan loh kita kemarin itu ya. Ada ibu-ibu tuh anaknya marah-marah malah pengen bunuh ibunya. Loh di sini setelah menyembelih kambing itu ya sembuh, nggak marah-marah lagi anaknya. Terima kasih sama saya. Padahal itu ibunya itu seorang dosen loh itu di sebuah universitas kayak begitu itu. Karena dengan memotong kambing itu dengan niat untuk memotong sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita, dan juga dagingnya bisa kita sedekahkan atau untuk makan santri-santri. Terus tenaganya dibuat sholat, ya sama aja sedekah buat santri, nanti juga insya Allah pahalanya mengalir untuk yang sedekah. Gitu aja kok repot. Kok katanya sembahan orang Hindu. Aduh kayak piye pikiran ngono kuwi. Bocah sing sabar. Sabar semuanya nggih. Kan saya sudah bilang, enggak usah ditanggepi. Anak Samsudin kuwi yang diutamakan adalah akhlakul kasih Rohman itu dulu sampean. Lek sampean atine jek gampang nesu, jek gampang jengkelan, gampang ngamukan, gampang benci, berarti urung dadi anak Samsudin. Lek nyambung tenan karo Samsudin, atine gak gampang nesu, gak gampang sakit hati, gak gampang membenci. Kasih sayang-sayang mbek kanca-kancane. Baik karo semua yang datang, itu baru anaknya Samsudin. Terus yang kedua, anak Samsudin ini kudu siap dicaci, siap dibuli. Gong siap dicaci, gong siap dibuli ya aja milu warga besar Pondok Nusantara. Tidak mampu awakmu. Karena ujiannya ya itu gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Usapin di kaki ini sakit aja. Kakinya. Alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Usahain kunir ke kakinya Mas itu. Kunir itu. Nah, cukup. Kaki kiri kanan. Dua-duanya. Bayangin bapaknya, oke. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.